Ustadz izin tanya. Monggo. Ini ada dalam pikiran saya sudah sekian lama begitu ya. Kalau dalam hal umroh ya, di banyak travel itu tuh mereka melabeli diri mereka travel sunnah. Terus kalimatnya umroh sesuai sunnah. Nah, seolah hal ini memberikan kesan bahwa umroh yang benar, yang sesuai sunnah harus sama mereka. Bahkan ada sampai klaim bahwa kalau yang sah itu sama mereka, kalau nggak sama mereka nggak sah begitu. Nah, ini menurut saya adalah suatu fenomena yang bahasa ini kebangetan gitu loh. Kenapa sih harus mengklaim seolah travel mereka aja yang sunnah, harus dengan ustadz-ustadz mereka yang sunnah sehingga umroh itu jadi sah. Nah, ini saya mohon pendapat nasihat Ustadzi terkait hal ini, karena ini menjadi keresahan masyarakat juga dan tentunya para travel juga ya. Terima kasih. Sama-sama. Klaim bahwasannya satu travel itu adalah travel sunnah atau umroh dengan travel tersebut adalah umroh yang sunnah dalam pengertian yang benar. Artinya pelaksanaan ibadah umroh di travel yang lain itu salah. Ini satu klaim yang berlebihan dan klaim yang tentu sangat-sangat tidak tepat. Sunnah dalam kalimat ini semestinya maknanya adalah ajaran Nabi. Dan ajaran Nabi itu nanti dalam detailnya itu kan ada banyak versi penerjemahan dari para ulama, dan semuanya masih bagian dari tuntunan dan ajaran Nabi. Seandainya ada satu travel yang tata cara umrohnya itu mengikuti dan cukup ketat mengikuti madhab Syafi'i, dia juga umroh yang dia juga adalah umroh sunnah, umroh yang sesuai dengan tuntunan, umroh yang benar. Seandainya ada yang lain pelaksanaan umrohnya itu mengacu pada madhab Hambali, itu juga sunnah, itu juga sesuai dengan sunnah. Jadi sunnah dalam pengertian ajaran Nabi itu luas. Selama satu praktek ibadah umroh itu memiliki imam yang jadi panutan, itu masuk dalam kategori berada di dalam sunnah dan sesuai dengan sunnah, tidak keluar dari sunnah. Kalau yang diinginkan dengan istilah sunnah itu adalah plek dengan Nabi, realitanya umroh travel yang mengklaim dirinya sebagai travel sunnah juga tidak plek atau persis dengan apa yang Nabi lakukan. Ada banyak yang tidak bisa dilakukan karena masalah teknis. Misalnya ada tuntunan untuk menginap sebelum masuk kota Mekah, mandi sunnah sebelum masuk kota Mekah. Itu secara teknis sudah tidak bisa lagi dilakukan. Nah, Nabi itu masuk ke Masjidil Haram lewat pintu Bani Syaibah. Ini juga tidak mudah untuk melakukannya. Travel-travel yang menyebut dirinya sebagai travel sunnah juga tidak mempraktekannya. Sehingga klaim sunnah di sini satu hal yang sangat tidak tepat. Baik sunnah di sini artinya benar sehingga travel dan pelaksanaan umroh travel yang lain itu salah, ini tidak benar. Atau sunnah di sini artinya betul-betul mirip sebagaimana praktek umrohnya Nabi, itu juga tidak benar. Banyak kondisi, perkembangan kondisi dan tuntutan teknis yang tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Gitu. Semoga bisa mencerahkan. Ya, alhamdulillah.
Mungkin sedikit ini ya Ustadi, sedikit bertanya atau bisa jadi tambahan. Kalau mereka ini kan, kalau yang kita pahami, kita bisa melihat bahwa ketika menyebut travel sunnah gitu ya, itu eh, yang terlihat adalah eh, agar orang tuh hanya ke mereka. Maka ini kan suatu jual beli yang buruk ya, tidak baik ya, kepada muamalah yang tidak baik dengan sesama muslim. Karena orang jadi berpendapat atau berpikiran bahwa wah bahaya nih kalau nggak sama mereka, kan nggak sah gitu. Itu kan jual beli yang apakah diizinkan oleh Rasulullah ketika jual beli itu dengan cara klaim kita yang benar, yang lainnya itu salah semuanya begitu. Tidak jualan yang apa ya, menurut saya itu Overclaim. iya overclaim. Itu benar gak Ustadi? Bagaimana, boleh nggak oleh Nabi jika Nabi ada di zaman ini? Ya, jadi kalau umroh sunnah itu artinya umroh yang benar, yang lainnya salah, bahkan yang lainnya itu tidak sah, tentu ini klaim yang berlebihan. Dan hukum dalam masalah ini itu mengingat hadis Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kalian tidak akan jadi orang yang betul-betul beriman sampai menginginkan untuk orang lain apa yang dia inginkan untuk dirinya sendiri. Gimana kalau dia jadi travel yang diposisikan, wah ini bimbinganmu pasti nggak benar, bimbinganmu itu penuh dengan bid'ah, bimbinganmu itu ngaco. Maukah kita itu diposisikan seperti itu? Nggak mau tentu jawabannya. Ya jika demikian, jangan memposisikan orang lain sebagai bimbingan umrohnya nggak benar, tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, bimbingan umrohnya salah, bimbingan umrohnya keblinger, bimbingan umrohnya ngaco gitu. Itu jangan posisikan orang lain seperti itu. Itu tanda orang yang beriman. Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih sudah bikin hati lebih lapang ke saudara sama muslim. Sehat-sehat Ustaz. Amin, Jazakumullah amin. khairan wa yafadukum.